Oke, lanjut ya, gigi tiruan lengkap ya. Udah siap? Gigi tiruan lengkap itu yang kemungkinan keluar itu dua. Kalau nggak MMR berarti nyusun anasir. Kalau nyusun anasir, kamu biasanya cuma nyusun yang anterior, incisivus sentral sama incisivus lateral. Dua itu aja yang harus dipahami aturannya. Atau enggak malah disuruh bikin bite trim. Aturan pembuatan bite trim itu di 2021 pernah keluar itu. Yang ditanya bite trim, ukuran bite trim plus cara menyusun anasir, incisivus sentral dan lateral serta memperagakannya. Wes, ini kita bacakan dulu ya yang bite trim ya. Bite trim itu pertama bikinnya kalian wis mudeng kan ya cara bikin bite trim. Cuman yang di sini ditekankan adalah ininya, ukuran bite trimnya itu loh. Bagian anterior itu ketebalannya berapa, posterior ketebalannya berapa, anterior RA ketebalan berapa, ketinggian berapa, posteriornya ketinggian berapa, itu yang harus dihafalin. Sekarang cara buat bite trim dulu ya. Ambil selembar wax merah, itu wax modeling namanya kalau di sini. Dilunakkan, terus digulung. Dibuat sampai 4 hingga 5 gulungan. Berbentuk silinder berarti kayak tabung gitu ya. Terus ditekuk, dibentuk hingga menyerupai tapal kuda. Intinya gitu. Terus cara meletakkan bite trim di atas base plate diletakkan sesuai dengan lengkung alveolar ridge, bentuk lengkung tulang alveolarnya itu ya. Terus tepi wax dipanaskan dan direkatkan di prosesus alveolar. Sudutnya dibuat 80 sampai 85 derajat terhadap dataran oklusal. Sedikit dihafal atau nanti mau hafalin sendiri. Yang penting ini ukuran bite trim rahang atas. Ini ditulis ini ya. Ukuran bite trim rahang atas ini sama kayak yang di modul. Anterior, bagian anterior tingginya ini yang rahang atas anterior ya. Rahang atas anterior itu tingginya 12, lebarnya 4. Kalau yang rahang atas posterior tingginya 10-11, lebarnya 6. Nah, di yang bagian oklusal berarti kan bagian posterior ya. Bagian posterior ini kan 6 ya. Yang sini kan tadi kan ketebalannya 4, ya toh? Ini 4, sini 6. Nah, di bagian 6 itu ini kalau ditarik garis lurus, bagian bukalnya sini 4 mili, bagian lingualnya atau palatalnya itu 2. Itu untuk yang rahang atas. Sedangkan untuk yang rahang bawah ukurannya sama kayak rahang atas, berarti ketinggiannya itu kalau rahang bawah anterior itu tingginya 12, lebarnya 4. Untuk rahang bawah posterior juga sama, tingginya 10-11, lebarnya 6. Cuman bedanya antara yang bawah dengan atas di bagian posteriornya ini. Kalau rahang atas dan bawah, yang rahang bawah 6, kalau rahang atas kan bagian bukalnya 4, lingualnya 2. Nah, kalau yang rahang bawah ini bukal lingual sama-sama 3. Sudah, itu tuh yang bite trim. Di sini cuma sampai biasanya kalau yang anasir, nyusun anasir itu pertama ditanyain cara bikin bite trim, ketinggian dan lain-lain sebagainya itu ditanyakan. Yang kedua, susunan anasirnya tuh aturan penyusunannya gimana? Itu kalau yang anasir. Sekarang yang MMR dulu ya, karena sebelum anasir itu ada MMR. Iya, pasti sudah standar semua.
sudah cuci tangan plus sudah APD. Itu udah ngerekam kan ya ini ya? Sudah. Nah, posisinya. Jadi posisinya itu bukan bersandar di derung. Tapi pasien itu harus duduk tegak, tidak bersandar. Posisi pupil ini menghadap ke depan. Jadi kalau ditanya posisi pasien, duduk tegak, tidak bersandar, dan pandangan menghadap ke depan. Alat bahan diexert ke sini bisa ya, ini ya, standar. Oke. Jadi tahap penyesuaian ini ada dua. Yang pertama namanya kesejajaran, yang kedua namanya MMR itu sendiri. Kalau kesejajaran itu intinya kita yang cuma masang backdrip RA saja, ngepaskan backdrip RA. Itu namanya tahap kesejajaran. Yang satunya MMR maxilla mandibula relationship. Itu ada yang VDR mengukur ketinggiannya sama relasi sentris dan oklusi sentris. Ini dibahas satu dulu. Dari yang kesejajaran dulu. Untuk tahap kesejajaran, yang pertama kali dilakukan adalah membuat garis chamfer. Membuat garis chamfer itu ada 3 titik, yaitu adalah tragus. Tragus itu adalah titik 4 mili di depan MAE atau tepat pada kondilus, tengah-tengahnya kondilus. Terus tragus subnasal, terus kembali lagi ke tragus. Nah, ini harus dibahas dulu definisinya dulu. Tragus adalah titik yang berada 4 mili di depan MAE, meatus abdominis externus, di depan lubang kuping gitu. Ditarik 4 mili, itu tragus. 4 mili itu setara hampir setengah senti ya. Atau cara kedua untuk menentukan titik tragus, itu 2 jari diletakkan di depan telinga. Pasien diminta untuk membuka mulut dan menutup mulut secara perlahan. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, di situ ketika membuka mulut ada bagian yang menonjol di depan telinga. Nah, bagian yang menonjol itu kan kepala kondilus gampangan itu. Nah, dibuka sampai kerasa, terus sampai menutup mulut sampai kembali lagi. Nah, bagian yang menonjol tadi ditandai di tengah-tengahnya situ. Itu namanya titik tragus, yaitu titik tengah dari kondilus mandibula atau 4 mili di depan MAE. Subnasal berarti sub artinya di bawah, nasal hidung, di bawah hidung sini. Di bawah antara septum nasal dan filtrum. Filtrum itu nih loh, tengah-tengahnya bibir ini. Sama septum nasal. Septum artinya pembatas. Nasal hidung, dari pembatas hidung. Pertemuan bawah batas septum nasal dan filtrum. Terus ditarik benang dari tragus, dari titik yang kamu sudah bikin ditandai, terus tarik benang tragus, subnasal, tragus. Itu adalah tahap pertama kesejajaran, yaitu membuat garis chamfer. Habis itu sudah dibuat garis chamfer, dimasukkan backdrip yang mana dulu dimasukkan? Atas. Backdrip atas dimasukkan, habis itu memasang oklusal gate. Ini ya, kemudian ya. Masang apa namanya? Buat garis chamfer dulu tadi. Terus backdrip atas dimasukkan sama memasang oklusal guide plane. Nah, habis itu dilihat kesejajarannya. Ya, dilihat kesejajaran itu dari 2 arah. Dari arah lateral dan arah anterior. Kalau dari arah lateral, ya, ini kan garis chamfer yang sudah dibuat tadi. Kalau dari arah lateral, kamu harus mensejajarkan antara garis chamfer ini harus sejajar dengan apa yang namanya tadi? Oklusal guide plane. Garis chamfer dan oklusal guide plane harus sejajar. Kalau dari arah anterior, dilihat dari mana? Apakah dilihat dari garis chamfer atau dilihat dari tinta pupil? Yang mana yang benar? Kalau dari arah anterior,
dari arah anterior, kesejajaran dilihat dari interpupil. Interpupil itu, pupil itu kan di tengah-tengahnya hitamnya bola mata itu loh. Di tengah-tengah hitamnya bola mata itu ada namanya pupil. Nah, dibuat garis-garis interpupil. Makanya tadi kan pasien harus duduk dengan tegak, pandangannya lurus ke arah depan. Jadi bukan bersandar gini. Garis interpupil antara dua pupil ini harus sejajar dengan occlusal plane. Jadi diulangi lagi. Pokoknya pertama bikin garis chamfer, tragus, subnasal tragus. Habis itu ditentuk bed rim atas masuk, occlusal plane masuk. Ditentukan kesejaran dari dua arah. Dari arah lateral berarti occlusal plane-nya harus sejajar dengan garis chamfer. Dari arah anterior occlusal plane harus sejajar dengan interpupil. Kalau sudah dapat kesejajaran, occlusal plane-nya dilepas. Oke, sini paham ya? Habis itu apa lagi yang dilakukan? Harus yang dilakukan adalah menyesuaikan midline garis intercaninus sama garis senyum. Kalau ini udah dapat ya. Occlusal plane-nya dilepas. Begitu pula garis chamfernya tadi juga dilepas, semuanya dilepas. Baru kamu nanti menyesuaikan midline garis chamfer, midline garis senyum sama garis caninus. Midline berarti sesuai dengan vitrum. Terus garis senyum, garis caninus sejajar dengan cuping hidung. Jadi nanti digaris, midline digaris, garis caninusnya juga digaris. Sama garis senyum. Ini kelihatan tidak ya? Kalau dilihat dari gambar ini itu bed rim rahang atasnya terlihat sekitar 2 mili. Nah, kalau kamu ngowoh, itu gigi incisifusmu terlihat sekitar 2 mili ketika senyum. Ketika kondisi istirahat. Ngowoh dulu ya, ngelamun, ini kelihatan 2 mili. Insisalnya itu loh. Insisalnya ini kelihatan 2 mili. Nah, ini berarti karena ini bed rim adalah patokan dalam kita nyusun gigi, otomatis bed rim rahang atas ketika kondisi ngelamun atau kondisi istirahat itu terlihat 2 mili. Itu adalah tahap dari kesejajaran. Jadi kalau yang keluar kasus gini, kesejajarannya nanti sendiri, MMR-nya nanti sendiri. Karena kalau sudah kesejajaran ini bed rim yang rahang atas nggak boleh dirubah-rubah lagi. Wis, intinya nanti yang bawah harus menyesuaikan atas. Karena yang atas sudah sesuai dengan prinsip kesejajaran tadi. Paham sampai sini? Kesejajaran tok, wis paham kesejajaran tok. Baru setelah kesejajaran selesai, kita masuk ke tahap MMR. Jadi hubungan rahang itu ada dua, ada yang dia secara vertikal dan ada yang dia secara horizontal. Ini sekedar teori dulu ya. Jadi kalau yang ada hubungan rahang vertikal itu nanti ada VDO, VDR sama free white space. Vertikal dimensi VDR, vertikal dimensi relaksasi. VDO, vertikal dimensi oklusi. Free white space berarti dia adalah selisih antara VDR dikurangi VDO. Nih. Nah, segini ini namanya VDR. Ketika kondisi istirahat, relaksasi. Gampangnya ketika kamu ngowoh, ngelamun gini tapi mingkem, itu kan kondisi gigi-gigimu antara atas dan bawah nggak nempel. Nah, kondisi tersebut itu namanya vertikal dimensi relaksasi. Ada selisih jarak di sini sekitar 2 mili. Selisih jaraknya ini adalah 2 mili, ini 2 sampai 4 mili. 2 sampai 4 mili ini namanya adalah free white space. Sedangkan ketika kamu gigit, ini nggak ada jarak, otomatis ketinggiannya berkurang kan? Ini namanya vertikal dimensi oklusi. Sehingga kalau kita punya gigi kan enak, bisa langsung dapat gigit
kalau kita gigit ini dapat PDR. Kalau kita ngelamun berarti kita dapat pas gigit dapat PDO, pas kita ngelamun dapat PDR. Itu kalau punya gigi. Kalau nggak punya gigi, apakah kondisi melamun dan kondisi gigit itu jadi PDO dan PDR? Enggak. Kita harus nyari PDR-nya dulu kalau masih nggak punya gigi. Itu ya. Nah, sorry. Tadi kan kalau cara dapat free white space ini berarti ketika kondisi kita ngelamun gini, terus dan kondisi kita gigit dicari selisihnya, itu nanti dapat free white space. Normalnya adalah 2 sampai 4. Nah, sekarang ini kan kondisinya gigi tadi yang saya ceritakan. Kalau kondisi nggak punya gigi, kita nanti pakai nyari PDR-nya kan kita nggak tahu kok seberapa, karena dimensi vertikalnya ini sudah berkurang jauh. Jadi kalau pada kondisi nggak punya gigi, itu nanti PDR-nya dapat dari cara PM sama dengan HD, masih ingat ya? Jadi pupil ke sudut mulut itu sama dengan hidung dagu. Ya, pupil itu tengah-tengahnya hitam-hitam ini diukur sampai ke sudut mulut. Nah itu nanti harus sama dengan jarak hidung ke dagu. Hidungnya titiknya mana? Di subnasal. Untuk dagu itu kalau nggak salah di genation. Dagu di genation. Genation itu tengah-tengahnya antara pogonion sama menton. Kan paling depan ini kan pogonion, paling bawah menton. Nah, tengah-tengahnya antara pogonion dan menton itu genation. Jadi cara kita dapat PDR itu nanti pas kondisi tidak bergigi adalah disesuaikan antara PM sama dengan HD. Ini tak ceritakan kasarnya dulu. Setelah kita dapat PMHD, intinya pas nanti baterai bawah dicoba masuk, itu ketinggiannya harus sama dengan PM dan HD. Terus baru dikurangin free white space supaya apa? Kita dapat PDO. Jadi ketika sudah sama nih PM sama dengan HD, nah baterai bawahnya ini diambil, dikurangin 2 sampai 4 mili, terus dipasang lagi. Nah, pas gigit itu nanti dapat PDO. Kebayang ya? Nah, oke, sekarang kita masuk ke kalimatnya yang bagus. Oh iya, sebentar, ada lagi yang belum. Relasi sentrik dan oklusi sentrik. Coba kamu bayangin kalau misalnya orang tua nggak punya gigi itu kan gini dong, kempot. Otomatis itu karena dia akan secara fisiologis gigi itu pasti dia pengen atas pengen ke bawah, jadi dia akan terpaksa ngempot kayak nyangkil gitu gigitnya. Nah di situ kita tidak dapat gigitan yang sesungguhnya. Supaya kita dapat normalnya dia gigit, itu nanti ada cara untuk mencari relasi sentrik. Gimana cara kita mendapatkan relasi sentrik? Pasien diminta untuk mendongak. Nah gini ya, terus diminta untuk menelan ludah berkali-kali sampai capek. Kemudian kita dorong mandibulanya ini ke belakang. Jadi supaya apa? Supaya kan kondilus ini kalau pas orang nggak punya gigi ini kan gigitnya gini. Nah ini akan maju ke sini. Supaya kita dapat normalnya, diminta untuk ininya menggigit sampai dia relax. Saya mau menggigit apa? Menelan ludah berkali-kali sampai relax. Terus ini didorong ke belakang supaya dia tepat di ini kondilus, terus ini namanya fossa glenoid supaya kondilusnya tepat pada titik paling superior anterior. Ini superior anterior karena nanti dia akan tepat di sini. Nah, di posisi C ini loh. Itu adalah ketika kita menentukan relasi sentris. Nah, ketika sudah relasi sentris, otomatis ketika dia gigit itu namanya adalah oklusi sentris. Oke, teorinya dulu paham ya? Nah, pertama yang ditentukan adalah dimensi vertikalnya dulu. Pertama adalah mengukur jarak interpupil ke sudut mulut dan juga hidung dagu menggunakan sliding caliper. Ini ya, diukur dari pupil sudut mulut, ini nanti harus sama dengan hidung dagu.
pupil sudut mulut harus sama dengan pupil sudut mulut harus sama kayak apa tadi dapat PDR hidung dagu. PM harus sama dengan HD. Kalau tidak sesuai berarti gimana? Bisa band trim rahang bawah yang ditambah atau band trim rahang bawah yang dikurangi. Ingat, yang dikurangi atau yang ditambah itu adalah yang bawah, karena yang atas sudah sesuai dengan kesejajaran. Apapun yang terjadi atas itu jangan sampai kamu ubah, karena sudah sesuai dengan kesejajaran tadi. Jadi yang kamu ubah adalah yang rahang bawah. Apabila yang rahang bawahnya sudah sesuai, PM sudah sama dengan HD, PM sama dengan udah HD, berarti kamu dapat apa tadi? Dapat apa? PDO apa PDR? PM sama dengan HD. Dapat PDR apa oklusi? Tandanya dulu. Kalau oklusi kan gigit. Apakah sama ketika gigit dan relaksasi? Beda. Kalau pas ini setelah PMHD kamu dapat posisi pas gigit atau posisi pas istirahat harusnya? Istirahat. Setelah PMHD kamu nanti intinya dapat apa? VDR, vertikal dimensi relaksasi. Lah, terus dapat VDO-nya gimana? Dikurangi 2-4 kali tadi baru kamu nanti dapat VDO. Udah nggak, woi? Udah nggak lagi? Nah, kemudian band trim rahang bawah dikurangi 2-4 mili untuk dapat apa? VDO. 2-4 mili tadi itu apa? Free white space. Jadi band trim rahang bawah dikurangi free white space sebesar 2-4 mili tadi agar tercipta apa? VDO. Terus dicek fonasi. Fonasi yang di sini dicek adalah huruf S. S saja dulu. Kenapa kok S? Karena S ini menentukan udah pas atau belum free white space-nya. Kalau sulit mengucapkan S, kan tadi kan 2-4 mili. Pilihan kapan kok 2 mili, 2 mili di apa namanya? Kalau 2 mili itu mendesis, S-nya susah bilang S mendesis, itu berarti free white space-nya terlalu kecil, celahnya ini kekecilan, mendesis. Berarti itu harus mendesis kayak gini, X. Nah itu X. Itu berarti apa? Free white space-nya kurang, jaraknya itu terlalu, free white space-nya terlalu kecil. Kalau free white space-nya terlalu kecil, berarti gimana caranya? Yang bawah dikurangi supaya jaraknya ini tambah gede, antara atas dan bawah jaraknya tambah gede, free white space-nya lebih besar. Intinya kalau mendesis, free white space-nya itu berarti harus ditambah dengan cara mengurangi rahang bawahnya. Dan walaupun free white space-nya nambah, tapi band trim bawah ini harus kurang. Mau nggak mau kalau band trim-nya bawah ini nambah, otomatis free white space-nya tambah kecil. Kalau menyembur, bilang S tapi air liurnya keluar, itu berarti free white space-nya kebanyakan. Otomatis karena free white space-nya ini kebesaran, celahnya ini kebesaran, rahang bawahnya ditambahin. Sampai sini paham? Dapat dimensi vertikal VDO, VDR, free white space, paham ini? Oke, lanjut ya. Ini pas ngukur PMHD itu posisi baterai terpasang. Pas ngukur PMHD posisi baterai terpasang. Paham ya? Jadi kalau pas ngukur apa namanya? Pas ngukur kesejajaran itu yang dipasang cuma atas tok. Ingat ya, kesejajaran itu yang dipasang cuma atas tok. Tapi kalau sudah dimensi vertikal PMHD tadi, yang atas dan bawah ini harus sama-sama terpasang. Oke? Lanjut. Nah, baru ada relasi sentris dan oklusi sentris. Cara menentukan relasi sentris ini ya, pasien diminta untuk menengadah ke belakang. Jadi di DU-nya itu kayak disenderkan dulu. Pasien disuruh menengadah itu kan
tendangan gini gitu. Terus habis itu diminta untuk ini belum diedit ini. Diminta untuk menelan ludah secara berulang kan dia, bukan membuka menutup mulut. Diminta untuk menelan ludah secara berulang sampai lelah. Jangan gini toh, terus disuruh nelen sampai capek. Kalau udah capek otomatis ini akan kembali ke, coba kalau kamu menelan ludah itu posisinya kamu gigit apa ngowo apa gigit. Nah, menelan ludah secara berulang kali itu nanti dia akan, walaupun VDR-nya sama tapi bisa jadi ini lebih maju atau lebih mundur. Sorry, walaupun udah dapat VDO ini ya, bisa jadi pas kamu gigit, gigitannya ini ada yang gini, nah ada yang ke belakang, apa terlalu ke belakang. Supaya tahunya pas apa enggak, ya tadi menelan ludah. Menelan ludah secara berulang sampai lelah, baru didorong ke belakang. Nah, posisi fixnya pas nggak berubah-ubah, itu adalah posisi ketika sudah relasi sentris. Lakukan sampai berulang kali sampai tidak berubah. Terus habis relasi sentris, ketika dia udah di sini terus posisi gigit juga, baru itu namanya dapat oklusi. Jadi oklusi sentrik didapat setelah oklusi yang didapat setelah relasi sentris, berarti namanya oklusi sentris. Inilah oklusi sentris. Apabila posisi baterai sudah tidak berubah karena faktor yang menelan berulang kali, maka sudah didapatkan oklusi sentris. Nah, waktu oklusi sentris digabung ini kan tadi udah narik midline atas ya. Narik midline atas, ditarik lagi ke bawah. Disambungin midline-nya. Habis itu garis kaninusnya juga disambungin. Yang rahang bawah kan tadi belum dikasih garis sama sekali kan ya. Garis midline-nya disambungin, garis kaninusnya disambungin. Paham ya? Ini kepotong ya, ini adalah gini bawahnya. Jika oklusi sentris, nah dicek garis midline, caninus line sama smile line. Intinya kalau ada pergeseran harus disesuaikan lagi. Jika sudah tepat, kalau semuanya sudah tepat, baru dilakukan fiksasi menggunakan fig groove. Tulis ya, fiksasinya menggunakan fig groove. Ini kepotong ini, apa PPT-nya? Fig groove itu yang atas dibikin segitiga, yang bawah dibikin segitiga timbul, jadi nggak berubah-ubah. Itu tadi adalah tahapan kesejajaran dan MMR, itu jadi satu, kesejajaran dan MMR. Oke, coba kita ulang lagi sama-sama. Soal. Saya ngomong dulu. Kalau 19 nyusun, yang 2020 katanya. Iya, saya ingat ini 19 itu nyusun. Terus 20 MMR. 21 baterai plus susun. Nah, bisa jadi 2. Pokoknya variasinya itu. Variasi soalnya. Grup pengurus sinau baru. Sinau angkatan terus. Saya 20. Oh, karena 20 di lebaran yang semester sama lah. Sama aja. Kayaknya oh, ini semester 6. Semester 6, sorry lupa. Kalian semester berapa ini? 7 ya?
ditaruh semester 6. Wes oke ya, bilang lagi ya yang tahap kesejajaran dan LMR. Berarti kalau kesejajaran yang dipasang adalah sorry, sebelum itu masang baterai atas buat garis chamfer 3 titiknya apa aja? Bagus, subnasal, bagus. Kalau subnasal itu titiknya di mana? Di bawah septum nasal dan filtrum, pertemuan batas bawah septum nasal dan filtrum. Kalau tragus 4 mili di atas MAE atau dengan cara membuka pasien diminta untuk membuka dan menutup mulut. Jari diletakkan di depan telinga. Terus ketika membuka mulut, bagian yang paling menonjol itu ditandai menggunakan spidol. Terus menarik benang dari tragus, nasal tragus, terus difiksasi menggunakan plester. Itu tadi cuman bikin garis chamfer. Terus diapain? Dimasukkan baterai atas bawah apa atas kok? Atas saja. Terus habis baterai atas masuk, pusat baterai. Terus dilihat kesejajaran dari dua arah. Dari arah anterior berarti sejajar interpupil. Occlusal gate plane sejajar interpupil. Kalau dari arah posterior, occlusal gate plane sejajar garis chamfer. Terus ditandai midline terus occlusal gate plane dilepas, terus dicek lagi midline garis senyum sama garis intercaninus. Nah ini kok baterai epic? Oh ini dimasukkan dulu deh, ini sekalian, kalau ini dimasukkan juga nggak apa-apa ini. Tapi di akhir setelah dapat kesejajaran itu ya, setelah dapat kesejajaran yang RA sejajar pupil, yang depan sejajar pupil, samping sejajar chamfer, baik RB dimasukkan, terus ditandai midline, caninus line, sama dicek garis senyum. Terus baru MMR. MMR berarti PM sama dengan HD. Mengukur PM dulu sama mengukur HD. Terus PM harus sama dengan HD. Kalau nggak sesuai berarti bed trim bawah yang disesuaikan. Sorry, taruh utang. Nah ini nggak bisa ditinggal lagi.
dimasukin mau aja dulu berapa yang mau dulu dapat DDR-nya itu masuk kasih kurangi itu kurangi kalau dia sudah dapat kak dia diulangi dua space dapat video banyak ini diulangi dua biasa itu buat dapat Diapain? Diapain? Bener-bener
Sorry, lanjut. Nanti ada sangkanya. Apa? Nanti ada sangkanya. Apa nih? Ibu nggak pakai. Ada lihat? Kamu berani sangkanya. Ora. Nanti lagi. Jadi Gak iso. bikin cacat kayak Bawa sekeliling no ya, HPmu. sampai buat keliling terus. Bisa dong. Gak iso kan? Iki soalnya toh, drone iki lho. Nek tak iki nek kosong mesin iki. Kudu. Sekeliling ke wae lho, murah. Memang ini dong. Lanjut ya tadi proses jajaran sudah, sekarang kita masuk ke LMR-nya. Coba tadi LMR gimana? Harus dapat ukur apa dulu tadi LMR? Kayak sekitarnya ke. VDR dengan cara dapat dari mana? PM sama dengan HD. Terus setelah kalau misalnya ada yang nggak sesuai PMHD-nya, yang dirubah adalah baterai dalam bawah disesuaikan. Contoh soal. Habis itu apa lagi? Apabila sudah dapat PM sama dengan HD, maka sudah dapat apa berarti? P2 apa PDR setelah kamu dapat PM sama dengan HD? PDR dulu. Ya PDR. Terus setelah dapat PDR dikurangin berapa? Bisa. Oh, sampai kecil. Bisa kok, bisa. Setelah dikurangin dapat apa? VDO. Dicek apa itu habis itu? Fonasi untuk tahu apa? Free voice space-nya sudah pas atau belum? Kalau menyembur berarti free voice space-nya kebesaran. Harus cara ngurangin free voice space-nya gimana? Ditambah baterai bawah. Kalau mendesis berarti free voice space-nya kekecilan. Harus nambah baterai. Oh iya, kekecilan berarti baterai pelan bawahnya dikurangi. Udah dapat dimensi vertikal, baru oklusi sentris dan relasi. Yang mana dulu? Relasi sentris apa oklusi sentris dulu? Cara dapat relasi sentris gimana? Menghadap ke belakang, terus mandibulan udah berulang kali sampai capek, terus Didorong mandibulannya didorong ke belakang. Habis itu oklusi sentris. Terus kalau oklusi sentris berarti didapatkan setelah relasi sentris. Apabila posisi baterai tidak berubah, kalau baterainya sudah nggak berubah lagi, ketika posisi penerangan secara berulang berarti sudah dapat oklusi sentris. Dicek midline, caninus line sama garis senyum, pastikan tidak berubah. Kalau ada berubah berarti harus disesuaikan lagi. Kalau sudah pas baru difiksasi. Fiksasinya pakai apa tadi? Pakai fiksasi baterai groove. Ya atau staples. Tapi kalau di sini jangan pakai staples ya. Langsung groove gitu aja. Terus ini penyusunan sekarang. Kalau penyusunan nggak usah dipelajari semua, cukup pelajari incisivus sama incisivus sentral sama incisivus lateral. Ini kamu harus menyebutkan
aturan yang benar dari arah labial, dari arah proksimal, dari arah insisal, dan dari arah udah labial, proksimal, insisal, sama dibandingkan dengan itu loh, pin sama pin untuk yang incisivus sentral. Jadi incisivus sentral harus disebutkan 4 ini, ciri labial, proksimal, insisal, sama hubungan dengan pin. Wes, ini ya dari arah labial. Coba lihat. Kalau dari arah labial, aksis gigi, aksis itu adalah dari pertengahan insisal sampai, kamu bayangin ini ada ujung akar. Ditarik garis dari pertengahan insisal sampai ujung akar, itu namanya aksis. Nah, aksisnya itu membentuk sudut 5 derajat dari midline, ini ya. Kalau dari midline 5 derajat, kalau di luar midline berarti ini 85. Intinya hampir tegak tapi dia miring 5 derajat. Aksis gigi membentuk 5 derajat dari midline. Incisal edge, ujung dari insisalnya itu nempel di biprim bawah. Ingat-ingat, dari arah labial ada 2. Pertama, dari midline-nya itu membentuk sudut 5 derajat. Yang satunya, incisal edge-nya, kalau dia dari arah labial, dia itu menempel di biprim yang bawah. Terus dari tampak proksimal, dari samping. Ya, dari samping. Kalau dari arah samping, ini maksudnya dari arah proksimal itu dilihat dari mesial dan dari distal. Kalau dia dari mesial distal pertama, sepertiga labial agak depresi. Sepertiga bagian labial, sini ya. Sorry, sepertiga atas itu maksudnya, agak mundur. Depresi itu agak mundur. Kalau dibandingkan, maksudnya dia itu enggak maju, posisinya enggak tidur gini, tapi agak gini loh. Ya, paham ya, maksudnya depresi ini ya. Sepertiga labialnya agak depresi. Terus habis itu incisal edge, incisal itu ujung incisal yang nempel pada biprim bawah. Ingat-ingat kalau tampak proksimal, sepertiga labialnya agak depresi, kemudian incisal edge-nya ini nempel di bagian bawah. Terus dari tapak insisal, berarti dilihat dari arah insisal. Kalau dari arah insisal, dari arah sini loh gampangannya. Kamu lihatnya dari bawah sini, lihat ke insisalnya ini. Kalau dari arah insisal itu, bagian insisal mengikuti lengkung dari biprim rahang atas. Kalau berdasarkan headpin, bagian mesio-insisal ini bagian mesial, mesio-insisal berarti ujung insisal yang bagian mesial, ya. Mesialnya kan di sini kan, ujung insisal yang bagian mesial ini menempel di ujung dari biprim. Intinya itu. Coba diulang. Dari tampak labial. Kalau dari tampak labial berarti sudutnya ini 5 derajat dari midline. Dari midline gitu ya. Terus selain itu incisal edge-nya nempel di biprim bawah. Ini dari labial. Terus dari arah proksimal sini lihat sepertiga labialnya agak depresi. Terus kemudian insisalnya nempel di biprim bawah. Dari tampak insisal berarti mengikuti lengkung biprim rahang atas. Kalau dari biprimnya berarti bagian mesio insisal nempel di biprimnya. Terus ya, insisal biprim nempel di mesio insisal. Itu kalau incisivus sentral. Kalau yang lateral ini cuma ada 2 ciri-cirinya. Dari tapak labial sama tapak
insisal. Kalau dari tapak labial yang pertama, ini intinya kemiringan sudut aksis gigi itu lebih besar. Kalau tadi di yang sentral itu 5 derajat, mungkin ini di atas 5 derajat atau kemiringannya lebih besar daripada incisive sentral superior. Incisal edge-nya, ujung dari incisal itu nggak nempel di bentrim bawah, menggantung ya itu. Apalagi di situ. Dari tapak incisal mengikuti lengkung bentrim atas. Iya kalau dia ada. Ini kemiringannya lebih besar daripada, kamu bisa nyebut untuk sudut kemiringan lebih besar daripada incisive rahang atas atau lebih dari 5 derajat dari midline. Terus incisal edge-nya tidak menempel di bentrim bawah. Ini yang lain tak tulisin juga nih. Tapi ya enggak pernah terlalu karena nggak cukup waktunya. Dan nggak mungkin tiba-tiba kamu disuruh naruh premolar atau tiba-tiba disuruh naruh caninus, karena nggak urutan pemasangan itu adalah sentral, lateral, caninus ke belakang. Gitu. Jadi pilihan soalnya ya udah, kalau nggak sentral, lateral. Kalau lateral berarti sentral dan lateral. Pilihannya adalah kamu nyusun sentral 2 atau sentral sama lateral. Nah, sekarang par ya. Wes iki nek iki kudu diperhati, iki ngitung-ngitung soalnya. Jadi par itu adalah par indeks. Jadi adalah indeks untuk menghitung tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah perawatan orto. Yang dinilai ada 5. Nah, 5 itu bisa 5 bisa 6. Kalau 6 berarti yang anterior RA sendiri, anterior RB sendiri. Tapi nanti biasanya sih 6. Penilaian segmen anterior RA sendiri, penilaian segmen anterior RB sendiri. Nah, yang dilihat di sini adalah penyimpangan. Wes langsung tak bahas satu persatu aja ya. Nih. Penilaian segmen rahang anterior RA dan RB. 0. Di sini ada skor 0. Kalau skor 0 itu artinya penyimpangannya 0 sampai 1. Skor 1 penyimpangannya 1,1 sampai 2. Skor 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang skor 4, skor 5 itu gigi impaksi. Gigi impaksi itu apa ya? Tuh, kalau ada impaksi caninus. Impaksi caninus itu jadi caninusnya kayak terpendam, belum muncul itu loh. Tuh, tapi ada caninusnya. Atau ginsul yang tapi dia itu masih di sini itu loh. Nah, itu nanti masuknya skor 5. Impaksi. Nah, apa toh yang dimaksud penyimpangan? Di situ kan disebut ada penyimpangan titik kontak gitu loh. Penyimpangan itu artinya jarak titik kontak ke titik kontak. Jarak, ya betul, jarak titik kontak yang tidak sesuai. Nah, ini kan harusnya kalau yang anterior itu diukur dari mesial caninus kiri ketemu mesial caninus kanan. Ini kan caninus ya. Diukur dari mesial caninus, ini berarti 1 ya, ini kanan gitu ya. Mesial caninus kanan ke mesial caninus kiri, diukur semua penyimpangannya. Pertama, penyimpangan titik kontak antara 1,3 dan 1,2. Ini kamu ukur dari titik kontak caninus seharusnya kan di sini ke titik kontak gigi 1,2. Nah, jarak ini namanya penyimpangan. Maupun dia crowding atau kalau dia stand kan berarti berjarak. Kalau crowding berarti bertumpuk tapi posisinya agak menyilang.
itu dihitungnya sama, entah maupun dia stem atau floating, jaraknya berapa. Nah, tidak ada plus minus di situ. Intinya kalau penyimpangannya sekian, jaraknya sekian, ya udah masuk skor berapa. Sampai sini Bang. Ini ya dari titik kontak 13 ke titik kontak 23. Terus itu juga nanti di sini penyimpangan titik kontak kilo ini berarti 1, 2 dan 1 dengan 21 dengan 22 dengan 23. Itu adalah penyimpangan pada gigi anterior, baik rahang atas dan juga rahang bawah. Setelah dapat jaraknya, baru nanti kamu kategorikan ke skornya ini. Dilakukan di model studi sebelum perawatan, dapat skornya berapa, dan nanti kamu lakukan juga di model studi setelah perawatan. Ini teori dulu ya. Nah, nanti baru di semuanya nanti di total, baru dimasukkan ke rumus indeksnya tadi. Jadi sebelum perawatan penyimpangannya berapa, setelah perawatan penyimpangannya berapa. Seharusnya, intinya setelah perawatan harusnya lebih kecil daripada sebelum perawatan. Ini untuk skor segmen anterior RA dan RP. Ada lagi oklusi bukal. Oklusi bukal. Interdigitasi baik antara kelas 1, 2, 3. Nah, kalau di sini dilihat adalah interdigitasi oklusinya. Sebentar. Kalau 0 itu interdigitasinya baik. Kalau 1 itu menyimpang kurang dari setengah unit. Apa maksudnya? Nanti lihatin di gambar. Skor 2 ini berarti ujung ketemu ujung gigitannya, edge to edge atau cups to cups. Tak jaga dulu. Untuk skor oklusi bukal itu dilihat dari 3 arah. Dari arah anteroposterior, ini ya, ini dari arah anteroposterior, kemudian dari arah vertikal. Kalau dari arah vertikal itu yang dilihat adalah ada open bite atau enggak. Kalau ada open bite berarti skornya 1, enggak ada open bite, skornya 0. Kalau dari arah transversal dilihat ada cross bite atau tidak. Kalau ada cross bite berarti skornya bisa 1, 2, 3, 4. Kalau tidak ada cross bite berarti skornya 0. Jadi kalau arah anteroposterior dilihat posisi gigitannya, apakah dia baik, terus setengah geser atau ujung ketemu ujung. Kalau dari arah vertikal ini dilihat ada open bite atau tidak. Nggak ada open bite berarti 0, ada open bite 1. Kalau dari arah transversal ini nggak ada cross bite 0, ada cross bite berarti dia bisa 1, 2, 3. Kalau cenderung cross bite berarti mau cross bite tapi nggak cross bite gitu loh. Itu skornya 1. Kalau 2, 1 gigi cross bite, 3 lebih dari 1 gigi cross bite, 4 berarti lebih dari 1 gigi scissor bite. Tahu bedanya cross bite dan scissor bite? Kalau kamu gigit itu kan rahang atasmu lebih, ini rahang atas ya. Anggap rahang ini sebelah sini bukal. Rahang atasmu akan lebih ke bukal daripada yang rahang bawah. Kalau cross bite itu gini posisinya, rahang bawah yang lebih ke bukal. Kalau scissor bite, nah gini, sudah full meleset. Rahang atas kan dilihat ya, dilihat kanan kiri, posterior kanan kiri. Nah, coba dilihat ini ya, pertama. Kalau yang ini, gigitan ini berarti dilihat oklusi bukal, dilihat dari arah apa ini berarti? Arah anteroposterior. Intinya anteroposterior yang pertama. Kalau normal kayak gini, interdigitasi baik, berarti dia skornya 0. Kalau setengah cups melenceng gini, penyimpangan sekitar hampir setengah cups, nilainya 1. Tapi kalau udah ujung ketemu ujung, berarti wah, itu dari arah anteroposterior.
Kalau dari arah vertikal apa yang dinilai? Open byte apa cross byte? Oh, ada open byte, ini berarti skornya 1, nggak ada open byte berarti skornya 0. Dari arah, ini berarti dari arah transversal. Kalau ada cross byte, kalau nggak ada cross byte berarti 0. Ada hampir ada cross byte berarti 1. Atau apa tadi? Mengarah ke arah cross byte itu ya kalimatnya ya. Kecenderungan ke arah cross byte itu 1. Ada cross byte 1 gigi. 2. Lebih dari cross byte lebih dari 1 gigi. 3. Scissor byte 4. Wes, itu intinya. Nah, scissor byte itu gini loh. Kalau ini kan cross byte kan ya. Kalau ini kan cross byte. Scissor byte itu kayak gini. Ini masuk ke lingkungan. Berarti kita sudah belajar dari pertama kan yang dinilai tadi anterior RARB, terus oklusi bukal, terus ini ada overjet dan overbite. Overjet normal berapa nih Pak? Overjet normal 2 sampai 4. Jadi kalau overjetnya nih di sini keterangannya 0 sampai 3 itu masih dalam kategori normal. 0 sampai 3 berarti overjetnya nilainya 0. Wes, ini pokoknya dihafalin ya ini ya. 3 sampai 5 ini kan angka sampai kamu harus hafal. Misal overjetnya sebelum perawatan 5, berarti itu masuk skor berapa? Skor 2. Setelah perawatan 4 masih 2. Jadi nggak ada. Nah, kalau misalnya sama-sama skornya sama berarti di situ belum ada perubahan yang signifikan. Kalau pas overjet ini yang dinilai adalah overjetnya sendiri sama ada tidaknya crossbite di bagian anterior. Jadi kalau tadi yang bukal crossbite posterior, kalau ini yang dinilai adalah crossbite anterior. 0 berarti nggak ada crossbite. 1 berarti ada 1 atau lebih gigi yang edge to edge kayak gini lah. Ini namanya 1 nanti skornya ini. Kan itu siapa edge to edge. Terus habis itu 2, 1 gigi crossbite. Berarti pilih mana? Kalau ini 1 gigi edge to edge, terus 1 gigi crossbite. Berarti pilih yang lebih tinggi. Di sini ada 1 gigi crossbite, berarti ya udah, berarti kan kategorinya. Nah ini ada lebih dari 1 gigi. Sini kan ada 2 ini crossbite-nya. Ini sama ini. Ini termasuk crossbite seperti ini. Berarti 2, kalau 2 gigi crossbite kategorinya. Kalau lebih dari 2 yang crossbite berarti 4. Habis itu overbite. Jadi kalau overjet dia itu mengukur jarak horizontalnya. Ingat ya, overjet dia mengukur jarak horizontal gigitan. Kalau overbite dia mengukur jarak vertikal. Ini angka dihafal main. Oh, ini ada nih. Intinya kalau yang tidak terjadi open bite, gigitannya tidak terbuka, tidak ada open bite kayak gini, maksudnya normal kayak gini berarti 0. Ada open bite lebih dari 1 mili berarti 1. Kurang dari 1 lebih dari 1 2, lebih dari 2 3, lebih dari 4 4. Ini open di sini yang dinilai adalah open bite sama overbite. Apa bedanya overbite dengan deep bite? Kalau di ortho itu kalau overbite-nya berlebih itu namanya deep bite. Tapi kalau diukur overbite-nya. Overbite kurang dari 1/3.
Jadi dia gigit, tapi gigitannya itu tidak melebihi sepertiga insisal dari rahang bawah. Itu masih skornya 0. Bisa bayangin ya, overbite ini gigit tapi ini tidak lebih dari sepertiga insisal rahang bawah. Berarti skornya 0. Lebih dari sepertiga kurang dari 2/3 1. Lebih dari 2/3 2. Lebih. Terus kalau ini hampir menutupi, sisanya cuma sepertiga tok di rahang bawahnya 4. Jadi kalau dia menutup tapi sisanya di sini cuma tinggal sepertiga bagian, itu berarti skornya 4. Lebih dari sepertiga menutup di sisi rahang bawah. Oh iya, lebih. Tapi itu masih jiro itu apa? Wes, dia diapalin ini mesti mau nggak mau kamu harus ngapalin kriteria skornya itu. Midline nggak ada pergeseran atau cuma kurang dari 1, berarti skornya 0. Gesernya 1/4 atau setengah gigi rahang bawah, sisi rahang bawah berarti 1. Lebih dari setengah gigi rahang bawah, gesernya 2. Coba kalau di sini itu dilihat, kira-kira itu masuk skor mana itu? Antara 0 sama 1 ya? Masih kurang, masih 0 itu ya? Ini kriteria hasilnya. Kalau presentase perubahannya kurang dari 30%, berarti dinilai buruk. Kalau perubahannya lebih atau sama dengan 30, berarti ada perubahan. Kalau di atas 70 berarti terjadi perubahan yang besar. Ingat-ingat ya, kalau buruk itu di bawah 30, kalau di atas 30 itu berarti ada perubahan aja. Kalau di atas 70 itu baru dinilai sebagai perubahan yang besar. Nah, cara ngitungnya jadi nanti kan nanti udah dihitung total ya. Kamu nanti ngitung sebelum perawatan skornya di data, sebelum perawatan sama sesudah perawatan. Sebelum perawatan di total dan sesudah perawatan di total. Kira-kira yang setelah perawatan berarti dia lebih kecil. Nah, nanti selisih antara sebelum perawatan dikurangi setelah perawatan per sebelum perawatan dikali 100% itu adalah presentase dari keberhasilannya tadi. Baru dikategorikan di atas 30 atau di atas 30, di bawah 30 atau 70. Coba ini soalnya, ini contoh soal. Nah, ini nanti kamu dapat soal kayak gini kurang lebih. Ini adalah data. So, kamu cuma dikasih data sebelum perawatan sama data sesudah perawatan. Terus suruh masukin. Ini udah tuliskan ini. Pertama berarti kan mengukur segmen anterior. Kalau di sini tak bisa, RA dulu baru RB biar gampang. Penilaian segmen anterior rahang atas. Titik kontak 13 ke 12. 1,8 skornya berapa ya? Masih ingat gak ini skor? Saya coba. Tadi berapa aja? Kalau 0 itu 0 sampai 1 itu 0. 1 sampai 2 1. Terus 2,1 sampai berapa? 4 itu 2. 4,1 sampai 8 itu berapa? 3. Terus di atas 8 4. Gigi 4 sih. Nah, wis ya, hafal ya.
sebelum perawatan ya, sebelum perawatan 13 ke 12 1,8 berarti skornya 1 2 ke 1 pas 1. Kalau 1,1 baru 0,9 1,8 1,9 1. Wes simpen sih, kamu terus aja kayak gini. Terus 1,3 ke ini setelah sebelum perawatan. Setelah perawatan 1,3 ke 1,2 0 0,8 berarti 0 1,0 0,9 masih 1,8 ini 1 0,9 berarti di total sebelum perawatan 1 per 0,3. Kalau yang ini setelah perawatan 1. Disimpan saya, itu adalah penilaian untuk segmen anterior yang rahang atas. Sekarang anterior rahang bawah 2,2 berarti di atas 2,1 berarti 0 ya 1,5 setelah perawatan dari 2,2 tetap 2,2 berarti skornya 2 yang 0 1,5 1 berarti sebelum perawatan skornya adalah 3 setelah perawatan skornya 3 sama aja. Oklusi bukal. Nah, oklusi bukal tadi yang dinilai adalah dari 3 arah. 3 arah apa aja? Anterior, posterior, lateral. Sorry, anterior posterior terus vertikal sama transversal. Kalau dari arah antero posterior, ya kamu harus bedakan dulu. Antero posterior, mengalami posisi angle kelas 1 tipe dental. Ada keterangan edge to edge atau menyimpang seperbagian cut atau enggak? Enggak, berarti skornya kalau angle tipe kelas 3 maupun dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau nggak ada yang edge to edge atau apa berarti skornya dari arah transversal. Kalau dari arah transversal itu apa yang dilihat? Open bite apa yang close bite? Kalau dari arah transversal yang dilihat adalah open bite atau close bite? Close bite itu bukannya vertikal ya? Kalau yang dilihat tadi soalnya memang vertikal dulu. Oh iya, ini harusnya dilihat ada open bite atau enggak ya? Nah, tadi arah mana tadi? Tidak ada open bite. Ini ya kalau kayak par gini kalian harus hafal kategori tiap skornya tadi. Ayo lanjut ya. Tadi kalau dari arah vertikal ada atau tidaknya close bite kan ya? Ini vertikal. Oh vertikal. Kalau vertikal apa tadi? Keliru. Open bite lateral. Vertikal.
Kalau vertikal itu tadi apa? Open bed ya. Kalau yang tidak ada open bed. Oh, ini dibedakan teman-teman semuanya. Ayo perhatikan. Kalau dari arah antero posterior ya udah kanan kiri pasti sama kan ya. Kalau yang transversal sama vertikal ini disendirikan. Kalau transversal kanan sendiri, terus transversal kiri sendiri, vertikal kanan sendiri, vertikal kiri sendiri. Kalau sini kan vertikal sini ya, di sini tidak ada open bed, 0. Transversal tadi apa? Betul, revisiran ya, tulisan di situ ya. Tidak ada cross bed gitu loh. Transversal tidak ada cross bed berarti. Oh iya deh, kanan kiri. Apa? Enggak, kanan kiri ditulis semuanya, nanti di total skor. Kanan berapa, kiri berapa, nanti total skor. Oke, lihat ya, antero posterior ini kanan sendiri, kiri sendiri. Lagi, kalau yang kanan berarti kelas 1, 0. Transversal tidak ada cross bed, 0. Vertikal tidak ada open bed, 0. Sekarang yang kiri sama kelas 1 juga, 0. Transversal tidak ada cross bed, 0. Terus apa lagi satunya? Vertikal tidak ada open bed, 0. Berarti penilaian skor oklusi bukal sebelum perawatan 0. Setelah perawatan ini juga sama 0. Habis bukal baru masuk ke overjet dan open bed. Di sini overjet dulu. Overjet sebelum perawatan 2,8. Kategorinya apa aja? Overjet tadi. 0 sampai 3. 0 itu? 0 sampai 3. Ya, 0 itu berapa skor? Apa ininya? 0 sampai 3. Oh iya. 0 itu 0 sampai 3. Terus 1 itu 3,1 sampai 5. 2 5,1 sampai 7. Terus berapa? 7,1 sampai 9 itu yang skor 3. Nah di sini 2,8 sebelum perawatan. 0. Ada S2S enggak? Tadi apa? Kalau ada S2S masuk mana tadi? Coba buka lagi bagian S2H yang anterior ada sendiri di bagian overjet. 1. Ini loh di bagian cross, berarti kan ada cross overjet sama. Berarti tadi overjetnya nilainya 0. Kalau yang crossjet anterior di sini 1 karena ada S2H. Berarti skor overjetnya 0 plus 1. Setelah perawatan juga masih terdapat S2H, berarti 0 plus 1. Berarti sebelum perawatan skornya 1. Setelah perawatan skornya 1. Sekarang overbed. Overbed tadi apa aja dinilai di sini? Crossbed nggak sih di sini? Crossbed anterior ya. Coba dibaca dulu. Yang dinilai adalah open bednya sendiri jaraknya sama. Kalau di sini open bed sama overbed. Jadi yang dinilai overbednya sendiri sama ada atau tidaknya open bed di anterior. Kalau overjet yang dinilai adalah jarak overjetnya sendiri sama tadi apa? Crossbed atau X2H tadi ya. Nah ini overbed di sini yang dinilai adalah tidak
Ada overbite-nya enggak? Enggak ada, berarti 0. Overbite lebih kurang dari sama dengan sepertiga menutupi gigi insisif. Kurang dari sepertiga insisal berarti apa? Setelah perawatan juga masih sama 0,0. Midline sebelum perawatan geser 0,3. 0,3 tadi apa? Kurang dari 1 apa lebih dari 1 berarti kalau ini? Kurang dari 1, 0. Terus ini juga sama, tidak berubah. Berarti 0, baru dibikin tabel. Masukin ke tabelnya. Sebelum perawatan ini sendiri, setelah perawatan sendiri. Sebelum perawatannya ini tadi totalnya 7, setelah perawatan skornya 5. Jadi perubahan skornya ini di sini yang dulu ada 2. Perubahan skor sama presentasi perubahan. Kalau perubahan skor berarti sebelum dikurangi sesudah 2 poin. Kalau presentase berarti selisihnya per sebelum kali 100. Berarti kan 7 dikurangi 5 berarti 2. Berarti kan 2 per 7 dikali 100. Di sini skornya adalah 28,57. Perawatan tersebut belum mengalami perbaikan dalam hukum kriteria buruk dikarenakan kurang dari 30%. Jadi par itu intinya sebetulnya gampang kan, tinggal membandingkan sebelum dan sesudah. Cuman kan kita nggak tahu kalau segini skornya berapa, segini skornya berapa, sama kamu harus hafal yang dinilaikan di sini ada. Intinya yang dinilaikan itu adalah segmen anterior RA, segmen anterior RA RB, terus oklusi bukalnya dibagi jadi 3 apa tadi? Anterior posterior, vertikal sama transversal. Overjet, di overjet itu yang dinilai adalah overjetnya sendiri berapa sama ada crossbite anterior. Kalau di overbite yang dinilai adalah overbite-nya sendiri sama open bite. Kalau midline berarti ya satu tok midline. Terus baru semuanya di skor sebelum perawatan sendiri, setelah perawatan sendiri. Wes tapi mudeng ya caranya ya. Terakhir ya akses ya. Akses itu kalian harus bisa menentukan ini diagnosisnya apa enggak ya? Apa yang macam-macam ini? Aku nggak tahu, makanya saya nggak bisa. Ini tuh kalian sebetulnya harus tahu ini kan soalnya baru pertama keluar kan ya? Ini baru pertama kali keluar. Plus nanti antemortem postmortem juga ya? Belum kali. Abses ini pertama harus tahu diagnosisnya dulu ya. Abses itu kan ada macam-macam toh. Nanti pakai aplikasi apa nanti? Dari aplikasi. Nekrosis pasti. Masih beliau pada nekrosis. Yang nanti tuh kayak ada kausa gitu. Kayak tadi kayak kausa. Nah abses berarti abses periapikal. Giginya nekros nanti tidak. Et kausa nekrosis pulpa, gitu loh. Nah, itu nggak tahu yang baru kali sih. Aku ya nggak ngerti. Wes aku tangsih iki diagnosisnya. Mesti harusnya kalian harus tahu diagnosis dulu nih untuk yang abses ini. Kalau misalnya nekrosis terus abses, itu ya berarti ya abses periapikal et kausa nekrosis pulpa. Nah, tapi kan ada yang abses submandibular spasia, plekmon. Hah? Submandibular submalan akeh iki. Kalau di briefing dari aplikasi. Et kausanya ya periapikal ya nekrosis. Nekrosis terus dicabut kayaknya. Nah itu tadi kalau diagnosis. Kalau rencana perawatannya namanya dilakukan insisi dan drainase abses. Tulisannya rencana perawatan
Oh, gini aja. Penata laksanaan dilakukan penata laksanaan abses yang meliputi, nah gitu aja. Kalau rencana perawatan ya, tata laksana abses meliputi insisi dan drainase. Nah, ini tiap rencana perawatan harus dijelaskan tujuannya. Kalau insisi drainase itu mengeluarkan pus, mengurangi tekanan dan nyeri, sama mencegah penyebaran infeksi. Itu untuk insisi dan drainase. Kalau pemberian antibiotik itu tujuannya adalah mengendalikan infeksi dan mencegah penyebaran secara sistemik. Kalau penghilangan vokal infeksi dalam kurung di sini adalah mencabut gigi yang nekros, berarti adalah menghilangkan sumber infeksi dan mencegah kekambuhan abses. Kontrol, berarti kalau kontrol adalah untuk evaluasi dan mendeteksi komplikasi sedini mungkin. Ini kalau yang ini ya tujuan dari tata laksana abses ya. Alat bahan, blade, handle blade, spuit irigasi, sama spuit injeksi, pinset. Terus apa itu buat buka? Kalian kemarin bukanya pakai ini dulu. Oh, di sini apa? Hemostat gitu ya. Hemostat. Bengkok itu nanti buat menampung pusnya sama suction. Bahannya sarung tangan, kaca steril, bawahnya anestesi sama NaCl buat irigasi. Di situ yang di briefing yang dilihat adalah cara masang blade ke handle blade. Yaitu blade-nya tidak boleh dipegang secara langsung, tapi harus masih dalam kemasan. Nah, memasang blade dan handle blade dalam keadaan blade-nya ini masih terbungkus kemasan. Tidak boleh nih blade-nya kamu keluarkan dari kemasan terus kamu ambil blade-nya terus kamu pasang di scalpel-nya, tidak boleh. Jadi harus masih dalam kemasannya baru dipasang ke scalpel. Terus menyiapkan larutan anestesi. Kalau ini dibikin lengkap ya, menyiapkan larutan anestesi. Anestesis belum ya ini ya? Oh iya kelewat. Oh ada. Udah ada nih loh. Menyiapkan larutan anestesi ini kayak biasa ya, membuka sirih, mengecarkan hub, terus ampul. Itu kan di briefingmu diperjelas tau bagian menyiapkan larutannya itu, iya nggak? Yang di bolt. Ampulnya dipatahkan. Ya intinya ini caranya ngisi dari ampul ke spuit injeksi. Terus asepsis biasa kayak tadi povidone iodine pada area yang dilakukan anestesi dan isi. Ini bedanya anestesinya abses sama yang biasa buat di defect atau kuret. Kalau anestesi abses itu dia bukan di absesnya yang kamu anestesi, tapi di jaringan sekitarnya yang masih sehat. Ingat ya, dilakukan infiltrasi pada jaringan yang sehat, bukan pada pus. Pada bagian mucobukal fold, jajar asis gigi, aspirasi, tadi tambahin ini bevel menghadap tulang, aspirasi sama diponir. Terus insisinya dilakukan pada area yang fluktuasi paling positif, yang bagian paling gerak-gerak. Terus pada bagian superficial titik terendah, di bagian luar di titik terendah, karena apa? Supaya dia keluar sesuai dengan gaya gravitasi, menghindari pembuluh darah dan ductus. Menempatkan kasa untuk drainase. Ini ya pertama nih, cara menempatkan drainasenya. Kan tadi kan insisi kan sudah nih ya, insisi dan drainase. Insisi tadi syaratnya nih tadi ya. Terus drainase itu pertama dibuka dulu ya, ruang absesnya dibuka pakai hemostat, klem atau loader.
terus dimasukkan kasa ya, bukan cotton roll ya, dimasukkan kasa ke dalam ruang abses. Kenapa kok harus dimasukkan kasa, kok nggak dibuka aja terus turun? Pertama itu supaya ini pusnya atau nanah itu mengalir dan nggak nutup lagi gitu loh. Kalau nutup lagi ya berarti harus sisi lagi. Terus irigasi pakai apa? NaCl. Habis itu resepnya di sini adalah antibiotik sama anti nyeri. Instruksi pasca perawatan sama ini. Udah selesai. Ini dibaca aja pokoknya tadi diagnosisnya berarti abses periapikal et causa. Lupa wis ngono wis anggap bae ngono ya. Nah, yang antemortem postmortem ini juga belum tahu. Bisa dhewe to antemortem postmortem itu loh kayak cuman isi odontogram. Odontogram tapi di kertas warna pink. Kalau di koas itu keluarnya adalah buat nyari jenis kelamin itu, menyebutkan ciri-ciri jenis kelamin atau usia atau enggak ras. Jenis kelamin sama ras kalau yang di koas itu usia belum pernah keluar. Cukup, ada pertanyaan? Udah berapa stasi di 10 ini ya? 10 minus antemortem postmortem. Cukup semuanya? Cukup? Wis? Ada pertanyaan enggak? Udah pertanyaan apa enggak? Wis, kalau sudah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Itu loh, recordnya di stop.